Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners, berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar, insyaallah kita akan jawab. Jon Jones kembali ke Octagon dengan gemilang di UFC 309, meraih kemenangan meyakinkan atas Stipe Miocic. Namun meskipun tampil dominan, Jones masih belum berhasil menggeser Islam Makhachev dari peringkat teratas daftar pound for pound UFC. Ini tentu saja mengundang banyak perdebatan. Bagaimana bisa seorang yang dianggap oleh banyak orang sebagai petarung terhebat sepanjang masa tidak menduduki puncak pound for pound? Jawabannya mungkin lebih rumit dari sekedar rekor kemenangan. Salah satu faktor utama adalah ketidakaktifan Jon Jones dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum kembali di UFC 285 melawan Ciryl Gane, Jones absen selama hampir 3 tahun. Sebaliknya, Makhachev terus aktif bertarung dan mendominasi kelas ringan, mengumpulkan serangkaian kemenangan impresif, termasuk kemenangan atas Charles Oliveira dan Alexander Volkanovski, dua nama besar di MMA. Hal ini membuat Makhachev dianggap sebagai petarung yang lebih up to date dan dominan dalam kategori beratnya. Selain itu, banyak yang merasa bahwa meskipun Jones meraih kemenangan besar, lawan-lawan yang dihadapi dalam dua pertarungan terakhirnya berada di ujung karir mereka. Miocic adalah seorang petarung yang sudah berumur 40 tahun lebih. Meskipun seorang legenda, dia dianggap tidak berada di puncak performa seperti sebelumnya. Ini berbanding terbalik dengan Makhachev yang menghadapi petarung-petarung yang masih berada di masa keemasan mereka. Tak heran bila UFC memilih menempatkan Makhachev di posisi teratas. Kendati demikian, banyak penggemar Jones merasa keputusan ini kurang adil. Mereka berpendapat bahwa prestasi Jones jauh melampaui Makhachev dalam hal sejarah dan dampak di dunia MMA. Jones telah bertarung di level tertinggi selama lebih dari 1 dekade, mengalahkan nama-nama besar seperti Daniel Cormier, Lyoto Machida, dan Alexander Gustafsson. Tak diragukan lagi, warisannya dalam olahraga ini sulit ditandingi. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa pound for pound ranking UFC seringkali didasarkan pada performa terkini, bukan hanya prestasi masa lalu. Hal ini menempatkan Jones dalam situasi yang sulit. Terlepas dari kehebatannya untuk kembali merebut posisi puncak, ia mungkin perlu mempertahankan jadwal bertarung yang lebih konsisten, atau setidaknya menghadapi lawan yang lebih muda dan dianggap berada di puncak karir mereka. Dan White, selaku presiden UFC, mengatakan bahwa Jones masih pantas disebut sebagai yang terbaik sepanjang masa. Tetapi ia juga mengakui bahwa Islam Makhachev dengan gaya bertarung dominan dan kemenangan beruntun pantas berada di posisi pound for pound teratas saat ini. UFC bukan hanya tentang skill, tetapi juga momentum dan relevansi saat ini di mata penggemar dan pengamat. Sebagai respon atas perdebatan ini, beberapa pengamat berpendapat bahwa UFC sebaiknya tidak hanya mengandalkan hasil 1 atau 2 pertarungan untuk mengubah peringkat pound for pound. Mereka mengusulkan agar ada perhitungan yang lebih transparan dan objektif dalam menentukan peringkat ini, mengingat seberapa pentingnya gelar pound for pound bagi reputasi seorang petarung. Apapun yang terjadi ke depannya, satu hal yang jelas, perdebatan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Jon Jones dan Islam Makhachev mungkin tidak akan pernah bertarung di dalam oktagon, tetapi persaingan mereka dalam perebutan posisi teratas pound for pound adalah salah satu yang paling menarik di dunia MMA saat ini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar dengan alasan-alasan yang masuk akal tentunya. Kemudian berita dari orang nomor 1 UFC, Dana White, menguak rencana selanjutnya untuk Khamzat Chimaev. Sang serigala baru saja menggelar pertarungan pada bulan Oktober kemarin. Bentrokan besar kontra Robert Whittaker dijalani olehnya. Pertarungan ini selesai dalam waktu yang sangat cepat. Chimaev hanya butuh 1 ronde saja untuk membuat lawannya kalah. Kuncian neckrank yang dia berikan menyudahi duel dalam waktu 3 menit 34 detik. Kemenangan tersebut langsung membawa namanya ke bursa calon penantang gelar. Menariknya, White sepertinya juga punya rencana yang sama. Belakangan dia menguak masa depan yang akan menanti Khamzat Chimaev. Dengan lantang, pria berkepala pentol itu mengaku ingin menyambung Chimaev dengan duel perebutan gelar di negeri Paman Sam. Saya ingin Khamzat bertarung di Amerika, saya ingin dia bertarung memperebutkan gelar di sini, kata Dana White.
Juara kelas menengah saat ini, Dricus du Plessis sangat tertarik untuk melawan sang serigala. Petarung asal Afrika Selatan itu siap memberikan jalan baginya. Di matanya, sosok Chimaev punya dampak yang besar dalam jagat tarung. Du Plessis yakin dia bisa mendapatkan kesempatan memburu gelar juara keduanya jika mampu memenangkan bentrokan tersebut. Jika saya mengalahkan Khamzat Chimaev, maka saya bisa dapat kesempatan memperebutkan sabuk juara kedua saya. Itu karena saya sudah mengalahkan Robert Whittaker, Sean Strickland, Israel Adesanya, kemudian dia. Saya pikir itulah yang akan terjadi. Saya sudah punya bayangan, tidak ada yang lebih sempurna dari hal tersebut, kata Du Plessis. Hingga saat ini, jadwal duel jagoan asal Afrika Selatan itu masih belum diresmikan. Sebelumnya, ia dikait-kaitkan menggelar duel ulangan melawan Sean Strickland. Monyawa Brotherhood. MMA, the channel pure gold. The channel pure gold.